Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Ahmad Muklis Mursidin dengan nomor induk mahasiswa H051201011 untuk memaparkan proposal penelitian saya dengan Ibu Dr. Anna Islamiyati SSC MSI sebagai dosen pembimbing saya yang berjudul Pemodelan Regresi Non-Parametric Poisson dengan Estimator Penalized Spline pada kasus jumlah kematian neonatus di Sulawesi Selatan. Pokok bahasan yang akan dipaparkan terbagi menjadi tiga, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Untuk pokok bahasan pertama, yaitu pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang. Latar belakang penelitian saya berawal dari kesehatan yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan bidang kesehatan sudah cukup membaik, terbukti dari banyaknya inovasi-inovasi di bidang kesehatan yang dihadirkan demi meningkatkan serta menjaga stabilitas kesehatan pada masyarakat. Meski perkembangannya cukup pesat, Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan kesehatan pada ibu hamil dan bayinya. Masalah-masalah ini masih menjadi tantangan utama di Indonesia, karena kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan masih tergolong rendah, terkhusus pada kesehatan ibu hamil dan bayi yang dapat berisiko terhadap kematian pada bayi ketika lahir nantinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematian bayi lebih banyak terjadi pada periode neonatal, yaitu bayi baru lahir periode bulan pertama atau dikenal dengan istilah neonatus. Neonatus merupakan kelompok umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi, yang dapat mengakibatkan kematian. Pada tahun 2020, terdapat sekitar 2,4 juta kematian bayi pada periode bulan pertama kehidupan. WHO menetapkan beberapa negara yang memiliki angka kematian neonatal yang tinggi, dan Indonesia menempati urutan ketujuh di dunia pada tahun 2020. Salah satu provinsi penyumbang jumlah kematian neonatus tertinggi di Indonesia yaitu Sulawesi Selatan dengan sebanyak 602 kasus kematian dengan angka kematian neonatal sebesar 3,89 per 1000 kelahiran hidup yang bersumber dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Untuk mengatasi peristiwa tersebut, perlu adanya tindakan dari pemerintah setempat dengan cara memaksimalkan kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan terhadap ibu hamil dan neonatus, serta mencegah faktor-faktor yang dapat mengakibatkan jumlah kematian neonatus semakin tinggi. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara jumlah kematian neonatus dengan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan ibu hamil dan neonatus, dapat digunakan analisis regresi. Analisis regresi merupakan penerapan ilmu statistika yang digunakan untuk menyelidiki korelasi antara dua variabel atau lebih. Salah satu metode analisis regresi yang dapat memodelkan jumlah kematian neonatus adalah regresi Poisson. Karena data tersebut merupakan data diskrit dengan kejadian yang berdistribusi Poisson, yaitu suatu distribusi untuk kejadian yang memiliki probabilitas kecil tergantung pada interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Regresi Poisson digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel respon yang berupa data diskrit dengan satu atau lebih variabel prediktor, dan diasumsikan nilai ekspektasi dan variansinya bernilai sama. Regresi Poisson hakikatnya mengikuti model regresi parametrik yang memiliki fungsi regresi dan bentuk pola yang diasumsikan sudah diketahui, seperti linear, kuadratik, kubik, dan bentuk lainnya. Akan tetapi, tidak semua data diasumsikan mengikuti model regresi parametrik, karena seringkali asumsi-asumsinya tidak terpenuhi sehingga model regresi dikembangkan lagi agar dapat digunakan untuk data yang belum diketahui bentuk fungsi regresinya, yaitu regresi non-parametrik. Regresi non-parametrik memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam memodelkan data, karena diharapkan mencari sendiri bentuk estimasinya tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektivitas dari perancang penelitian. Dalam regresi non-parametrik terdapat beberapa estimator, salah satunya yaitu spline. Spline adalah suatu metode dalam analisis regresi non-parametrik yang merupakan potongan-potongan polinomial yang memiliki sifat tersegmen dan dapat digunakan pada suatu pendekatan arah pencocokan data dengan tetap memperhitungkan kemulusan kurva. Model pada spline cenderung mencari sendiri estimasinya kemanapun data tersebut bergerak, karena di dalamnya terdapat titik knot yang merupakan titik perpaduan bersama yang menunjukkan perubahan pola perilaku data. Regresi non-parametric Poisson sudah digunakan pada penelitian jauh pada tahun 2020 dalam mengestimasi model data jumlah kematian bayi dengan menggunakan estimator spline truncate. Spline truncate merupakan satu dari beberapa estimator
dalam pendekatan regresi non-parametric spline. Penaksir regresi non-parametric spline lainnya telah digunakan pada penelitian Islamiyati pada tahun 2019, yaitu spline terpenalti atau penalized spline. Penalized spline merupakan salah satu estimator dari bentuk regresi non-parametric spline yang memiliki titik knot yang terletak pada titik-titik kuantil dari nilai unique variable predictor. Keunggulan dari penalized spline yaitu dapat memperhitungkan titik knot dan juga parameter penghalus dalam model secara simultan, sehingga menghasilkan ketepatan dan kehalusan bentuk kurva estimasi. Berdasarkan seluruh uraian tadi, saya akan memodelkan data jumlah kematian neonatus di Sulawesi Selatan menggunakan metode regresi non-parametric Poisson dengan estimator penalized spline. Berdasarkan latar belakang tadi, maka terdapat rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana bentuk estimasi model regresi non-parametric Poisson dengan estimator penalized spline. Yang kedua, bagaimana pemodelan data jumlah kematian neonatus di Sulawesi Selatan menggunakan regresi non-parametric Poisson dengan estimator penalized spline. Dengan tujuan penelitian yang pertama, memperoleh bentuk estimasi model regresi non-parametric Poisson dengan estimator penalized spline. Dan yang kedua, memperoleh hasil pemodelan data jumlah kematian neonatus di Sulawesi Selatan menggunakan regresi non-parametric Poisson dengan estimator penalized spline. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data jumlah kematian neonatus di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yang terbagi menjadi 24 observasi berdasarkan kabupaten kota. Yang kedua, metode analisis yang digunakan adalah regresi non-parametric Poisson dengan estimator penalized spline. Yang ketiga, algoritma full search digunakan untuk menentukan order, jumlah knot, dan parameter penghalus yang optimal berdasarkan nilai GCV minimum. Dan yang keempat, parameter penghalus yang digunakan yaitu interval dari 0 hingga 1000. Diharapkan penelitian ini agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam mengimplementasikan estimasi model regresi non-parametric Poisson dengan estimator penalized spline pada data jumlah kematian neonatus di Sulawesi Selatan, sehingga dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya. Juga bermanfaat untuk memberikan model bagaimana korelasi antara faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan ibu hamil dan bayi terhadap jumlah kematian neonatus di Sulawesi Selatan, serta untuk memberikan gagasan objektif dari sudut pandang statistika kepada tenaga kesehatan dalam memberi solusi untuk kematian neonatus di Sulawesi Selatan. Pokok bahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori yang mendukung penelitian. Yang pertama, regresi non-parametrik. Yang kedua, generalized linear model. Yang ketiga, regresi Poisson. Yang keempat, spline. Yang kelima, penalized spline. Yang keenam, algoritma full search. Yang ketujuh, maximum likelihood estimation. Yang kedelapan, algoritma Fisher scoring. Yang kesembilan, uji signifikansi parameter. Dan yang terakhir, jumlah kematian neonatus. Pokok bahasan berikutnya yaitu metodologi penelitian. Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari website resmi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang dipublikasikan dalam Profil Kesehatan 2021 Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Y sebagai jumlah kematian neonatus, X1 sebagai persentase cakupan pelayanan keempat pada ibu hamil, X2 sebagai persentase ibu hamil yang mendapatkan TTD atau tablet tambah darah, X3 sebagai jumlah bayi dengan BBLR atau berat badan lahir rendah, X4 sebagai persentase bayi baru lahir yang mendapatkan IMD atau inisiasi menyusui dini, X5 sebagai jumlah cakupan imunisasi TD2+ atau imunisasi tetanus difteri
minimal 2 kali pada ibu hamil, dan X6 sebagai jumlah cakupan komplikasi neonatus yang ditangani. Selanjutnya, metode analisis data yang diawali dengan melakukan input data yang terdiri dari satu variabel respon dan 6 variabel prediktor. Yang kedua, melakukan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui variabel respon yang berdistribusi Poisson. Yang ketiga, menyajikan statistik deskriptif dari variabel respon dan prediktor. Yang keempat, membuat scatter plot untuk setiap variabel prediktor dan variabel respon agar diketahui pola hubungan antar variabel. Yang kelima, melakukan algoritma full search untuk menentukan order, jumlah knot, parameter penghalus yang optimal berdasarkan nilai GCV minimum, dengan titik knot optimal yang dipilih berdasarkan kuantil dari nilai unik dari variabel prediktor. Selanjutnya, melakukan pemodelan regresi non-parametric Poisson dengan estimator penalized spline sesuai dengan order, jumlah knot, parameter penghalus, dan titik knot yang optimal antara masing-masing variabel prediktor terhadap variabel respon. Kemudian dilanjutkan lagi untuk variabel multiprediktor terhadap variabel respon. Yang ketujuh, melakukan uji signifikansi parameter model regresi. Untuk uji simultan digunakan uji likelihood ratio dan untuk uji parsial digunakan uji Wald. Selanjutnya, membuat model terbaik berdasarkan parameter yang signifikan. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Dan untuk diagram alirnya, diagram alir penelitian adalah sebagai berikut. Serta berikut referensi-referensi saya yang saya gunakan pada proposal penelitian saya. Demikian paparan proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.